Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit template Smart Presentation Pro 1. Pada slide 1 terlihat bahwa terdapat skema warna yang digunakan pada template ini, RGB-nya dari setiap warna tersebut, dan font-font yang digunakan pada template ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti gambar pada template ini. Ada beberapa cara, saya akan jelaskan satu persatu. Langkah pertama adalah tentu saja kita hapus terlebih dahulu gambar yang ingin kita ganti. Klik gambarnya, lalu tekan tombol delete. Perhatikan pada samping slide ini terdapat tips. Dikatakan bahwa gunakan background yang relatif gelap untuk layout ini. Jadi jika Anda ingin maksimal slide ini, gunakanlah gambar yang relatif gelap. Cara memasukkan gambarnya adalah kita klik icon picture ini, lalu tentukan gambar yang ingin Anda masukkan. Saya akan gunakan gambar yang ini, dia cenderung gelap. Lalu pilih atau klik insert. Maka gambarnya akan berganti. Gambarnya menutupi slide-nya, menutupi teksnya. Oleh karena itu kita akan kembalikan seperti semula. Caranya klik kanan pada gambar tersebut, lalu pilih send to back. Lalu kita akan ganti juga logonya. Klik pada logo perusahaan ini, tekan tombol delete. Inilah cara kedua untuk masukkan gambar, yaitu kita klik terlebih dahulu tempat gambar tadi atau logo tadi, lalu kita ke insert, pilih picture, pilih this device. Kita masukkan ikonnya atau logonya, kita pilih National Park ini misalnya. Klik insert, maka gambarnya akan masuk. Jika Anda ingin menggunakan gambar yang relatif terang, maka gunakanlah layout yang ini. Teksnya gelap, backgroundnya terang. Ini juga sama ya. Sama, kita hanya perlu menggantinya. Ada cara ketiga, yaitu dengan teknik drag and drop. Langkah pertama kita hapus dahulu, lalu kita cari gambar mana yang akan kita masukkan. Misal landscape ini, lalu saya akan ambil gambar yang ini, saya akan tarik ke PowerPoint, lalu lepas, maka gambarnya akan masuk dengan bentuk yang sudah menyesuaikan. Kita tidak usah mengeditnya lagi. Lalu kita misalnya ingin memfokuskan pada bagian tertentu. Misal kali ini saya akan memfokuskan puncaknya. Atau saya ingin puncaknya ini berada pada bagian tengah dari gambarnya. Ini kan dari samping, saya ingin buatnya ke tengah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik gambarnya terlebih dahulu, ke picture format, lalu kita klik crop. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita tekan tombol shift. Kita geser. Tombol shift berguna agar kita lurus ketika menggesernya. Ya, kalau tidak tekan tombol shift, kadang kita miring. Tepat di situ, kita akan perbesar. Caranya tempatkan kursornya di ujung-ujung, salah satu ujung ini, tetapi kita tekan terlebih dahulu tombol kontrol. Supaya ketika ditarik ke arah luar, dia simetris. Kita akan perbesar seperti ini, lalu kita geser lagi, tekan tombol shift lagi, ke kiri tengah. Jika sudah selesai, lepas tombol shift-nya, kita klik di luar. Itulah cara mengedit atau memposisikan gambarnya. Itu cara mengganti gambar. Nah, ada juga gambar yang memiliki efek-efek tertentu, misalnya pada slide ini. Kalau kita perhatikan, slide ini background-nya ada efek blur-nya. Seperti yang tips katakan, gunakanlah gambar yang relatif terang, lalu gunakan efek blur. Kita akan ganti gambarnya, pilih gambar, lalu tekan tombol delete. Kita pilih atau klik icon picture ini. Saya akan pakai gambar yang relatif terang, misalnya ini, double klik tadi ya. Maka gambarnya masuk. Selanjutnya di sini katakan bahwa
masuk ke picture format, bagian ke artistic effect, lalu pilih blur. Klik 1 kali. Memang agak sedikit berat. Tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya sudah blur dibanding dengan yang tadi. Tapi ini tampilannya belum seperti yang semula. Kita bisa pakai cara yang klik kanan lalu pilih send to back, atau cara kedua kita gunakan teknik reset slide atau reset layoutnya. Di bagian home, klik tombol reset. Maka dia akan kembali mereset tampilannya. Tetapi yang perlu perhatikan adalah ketika Anda menekan tombol reset, jika Anda mengganti warna, mengganti ukuran, mengganti font, maka dia akan mereset kembali ke bawaannya. Seperti itu, dibanding dengan cara yang tadi. Itu teknik blur ya. Lalu ada juga gambar yang cenderung transparan backgroundnya. Seperti ini kan, ini slide profil ya. Kita bisa edit atau ganti gambarnya. Namun harus dipastikan bahwa gambar yang Anda akan gunakan memiliki background yang relatif satu warna atau tidak terlalu ramai. Karena kita akan menggunakan teknik remove background dengan menggunakan PowerPoint. Kita akan hapus terlebih dahulu gambarnya, klik gambar lalu tekan tombol delete, klik icon picture-nya ini. Lalu saya akan cari gambarnya, saya akan pakai potret. Saya pakai foto yang ini, saya klik insert. Gambarnya sudah masuk, tetapi backgroundnya masih ada. Kita akan geser terlebih dahulu, kurang ke tengah sedikit ya. Geser, lepas. Lalu kita akan pilih gambar lagi, lalu pilih remove background. Klik. Terdapat tampilan seperti ini, ada warna ungunya dan ada warna aslinya. Ini menandakan bahwa warna ungu tersebut adalah bagian yang akan dibuang. Dan warna aslinya adalah bagian yang akan disimpan. Dan kita bisa menandai bagian mana yang akan kita pakai dan bagian mana yang akan kita buang. Caranya adalah dengan menggunakan bagian tombol ini. Yang warna hijau ini berguna untuk menandai bagian yang ingin kita pakai atau kita gunakan. Kalau yang ini bagian atau untuk menandai bagian yang kita akan buang. Kita akan klik yang ini dulu ya. Klik, kalau kita tandai atau buat garis di sini sepanjang tangan, karena kita akan pakai bagian ini. Lalu bagian bawahnya juga. Lalu sedikit bagian sini. Bagian sini juga. Lalu bagian atas. Ini akan tergantung gambar yang Anda gunakan. Semakin sederhana backgroundnya, semakin tidak terlalu ramai, maka akan semakin mudah untuk menghilangkan backgroundnya. Nah, ini sudah cukup rapi ya. Setelah selesai, kita klik pada Keep Change. Maka backgroundnya sudah hilang dan tampilannya menjadi lebih menarik. Sekarang kita akan masuk mengganti gambar pada deskripsi. Caranya sama, namun yang perlu perhatikan adalah ini ada labelnya One Image Slide. Artinya semua yang ada pada bagian sini merupakan slide yang menggunakan satu gambar. Ya, walaupun di sini terlihat dua gambar, namun pada kenyataannya ketika kita klik gambar tersebut dan hapus, maka dua-duanya akan hilang. Karena sebenarnya itu hanya satu gambar. Kita klik lagi, tambahkan yang baru, gambarnya, maka dia akan ada. Seperti itu. Sama yang ini juga, yang ini pun sama. Ya, ini bagi 4 bahkan, tapi tetap dalam satu bagian, satu gambar. Ada juga yang dua gambar. Seperti ini dua gambar yang berbeda, terpisah. Kita bisa menggunakan cara yang keempat untuk masukkan gambar, yaitu dengan cara sekaligus. Kita bisa saja menggunakan satu persatu, klik sini insert, klik sini insert. Kita juga bisa menggunakannya sekaligus. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu gambar yang ini, klik icon picture-nya, kita pilih gambar yang akan kita pakai.
Misal saya akan pilih gambar pertama adalah yang ini. Lalu tekan tombol kontrol. Lalu pilih gambar yang kedua. Setelah itu klik insert. Maka gambarnya akan masuk sekaligus dua-duanya, tidak usah satu persatu. Ini kita bisa aplikasikan pada slide yang memiliki 2 atau lebih. Mau 4, seperti ini 3 gitu ya, 3 gambar bisa. Ini 3 gambar. Ada yang nanti di galeri itu sampai 4 gambar, 5 gambar pun bisa sekaligus. Bahkan pada klien kita bisa masukkan 20 gambar sekaligus. Seperti itu. Nah, ada yang unik pada bagian slide quote ini. Kalau kita perhatikan, dia seperti menyatu gambarnya dengan backgroundnya. Jadi ada gradasi putihnya di sini, ya. Jadi cara mengeditnya, kita sama saja ganti gambarnya, klik gambar ini, lalu tekan tombol delete, tentukan atau pilih gambar yang akan kita pakai. Misal saya akan pakai gambar yang ini. Sudah masuk ya. Nah, kita akan reset gambarnya atau slide-nya, klik reset di sini. Tapi yang terjadi adalah tetap seperti yang berantakan gitu. Makanya kita perlu juga melakukan send to back. Caranya klik kanan gambarnya, pilih send to back. Maka si teksnya akan lebih terlihat seperti itu. Kita perlu reset lalu send to back. Itulah cara mengganti gambar pada template ini. Selain gambar, kita juga perlu bisa mengedit icon. Misal pada bagian table of content ini kita bisa ganti iconnya. Di sini ada 4 icon, kita bisa ganti satu persatu. Cara mengganti icon mudah. Kita pilih gambar atau icon yang akan diganti, lalu tekan tombol delete ya. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian tips di sini. Anda bisa gunakan icon dari file icon_ppt. Nah, file ini ada pada folder yang tadi kita sudah ekstrak. Bagian ppt ini, icon_ppt. Ketika kita buka, di dalamnya terdapat banyak sekali icon yang kita bisa pakai. Lebih dari 1700 icon yang sudah dikategorisasi, yang memudahkan kita ketika membutuhkan icon. Ada di sini music, ada weather, ada commerce, game and puzzle, dan sebagainya. Misal kali ini saya akan menggunakan icon bertema commerce. Saya akan pakai icon ini. Saya pilih lalu tekan tombol Ctrl C. Saya kembali lagi pada template tadi. Saya klik pada icon tadi yang sudah dihapus. Lalu saya tekan tombol Ctrl V. Maka iconnya akan muncul di situ. Kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan. Misal saya akan ganti warnanya menjadi warna lain. Misal warna seperti ini ya. Ini kan agak gelap, ini cenderung sedikit pudar. Caranya kita klik icon ya, lalu pilih graphic format, graphic fill. Nah, di sini ada warna hitamnya. Sama. Atau kita mau pakai warna lain, orange misalnya, bisa. Atau warna apapun yang ingin Anda pakai. Yang jelas kita hanya perlu masukkan iconnya. Saya delete terlebih dahulu iconnya ya. Lalu saya pilih iconnya, copy, kembali lagi ke sini, klik sini, lalu paste. Anda juga bisa melakukannya sekaligus dua, misalnya saya delete nih dua-duanya. Saya pilih satu icon di sini, lalu tekan tombol Ctrl, lalu klik icon yang kedua, lalu saya copy, saya kembali lagi, lalu saya paste. Memang tidak akan langsung di tempatnya, namun kita akan lebih cepat mengeditnya. Saya pilih yang ini, cut, ya, paste. Kali ini saya Ctrl X, di cut, paste. Nah, kita bisa ganti warnanya sekaligus. Pilih icon-iconnya, tekan tombol Ctrl, klik, tombol Ctrl, klik, graphic format, graphic fill, lalu pilih warna yang diinginkan. Seperti itu cara mengedit iconnya. Selain icon, kita juga pasti perlu untuk mengedit teksnya.
Untuk mengedit semua teks di sini sangat mudah caranya. Kita hanya perlu pilih teks yang akan kita ganti, misal di sini. Lalu kita blok semuanya. Lalu kita langsung ketik saja kata-katanya. Misal di sini sama namanya. Lalu di sini nah, di bagian sini pun kita bisa langsung edit teksnya. Atau pada bagian-bagian slide explainer seperti ini, satu gambar, judul dan penjelasan, kita bisa edit langsung. Pilih di sini, misalnya di sini misalnya kita ganti menjadi yang tulisan lebih kecil ya. Nah, kadang kita juga mengcopy dari file dokumen atau dari suatu website. Saya akan contohkan misalnya kita mempunyai satu dokumen. Misal seperti ini. Yang biasa kita lakukan adalah pasti saja kita copy terlebih dahulu caranya ya. Copy. Kita kembali lagi ke template yang tadi. Lalu biasanya kita pilih semuanya. Lalu Ctrl V ya, langsung kan. Namun yang terjadi adalah teksnya akan berbeda stylenya. Fontnya berbeda, warnanya berbeda. Sehingga tampilannya menjadi kurang profesional. Lalu bagaimana cara yang tepatnya? Cara yang tepatnya adalah cara copy-nya biasa saja, namun ketika pastenya pilih atau klik kanan, lalu pilih paste option-nya yang keep text only. Artinya kita hanya mempaste teksnya saja tanpa format dan sebagainya. Namun ini terlalu panjang, kita bisa ringkas misalnya seperti ini. Kita hapus, cukup. Itu ya. Kalau kita mau memperbesar teksnya, kita pilih teksnya, kita ke bagian home, kita bisa perbesar di sini. Kita bisa perkecil bagian sini. Kita mau ganti teksnya, warnanya ya, misalnya font color menjadi warna hijau, bisa. Itulah. Kita fleksibel, bisa mengedit semua teks di sini. Bahkan kita bisa memodifikasi sedikit. Misal saya nggak mau pakai garis ini nih, tapi nggak bisa diklik nih. Bagaimana caranya? Saya juga nggak butuh teks yang ini nih. Caranya adalah kita ke bagian slide master. Kita pilih slide yang akan kita modif, lalu pilih view, pilih slide master. Nah, di sini adalah layout yang kita tadi pakai. Kita perlu duplikat terlebih dahulu. Klik kanan pada layout ini, lalu pilih duplikat. Ya, dia akan muncul setelahnya. Perhatikan setelahnya. Lalu kita edit, hapus teksnya, hapus garisnya juga tadi ya. Setelah itu kita close master view. Ini masih ada karena kita masih pakai layout yang sebelumnya. Saya klik kanan di sini, pilih layout, lalu pilih yang selanjutnya tadi. Kan ini yang asli, ini yang sudah dimodifikasi. Yang sudah dimodifikasi pasti dia ada pada setelah layout yang dimodifikasi. Nah, garisnya akan hilang, teksnya kita bisa hilangkan. Seperti itu cara menghilangkan atau memodifikasi slide. Itu cara mengedit teks sama ya. Pada template Smart Presentation Pro 1 juga terdapat layout yang berbentuk 3 poin. Di sini ada beberapa variasi, ada yang seperti ini, gambarnya potret. Ini juga sama potret ya, sama persis bahkan tampilannya. Ada yang landscape dan seterusnya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah kalau kita perhatikan slide 64 dan 65 ini tampilannya sama persis. Namun ketika kita gunakan ini berbeda fungsinya. Untuk yang 64, angka satunya, 2 ini dan 3 ini itu bisa diedit. Kita klik edit bisa. Ya, sedangkan yang 65 dia angka satunya nggak bisa diedit.
Jadi yang ini, yang 64 tuh nama layoutnya adalah 3.1 potret. 3.1 potret. Sedangkan yang 65 ini, nama layoutnya adalah 3.1 fix number. Artinya nomornya tuh fix, nggak bisa diedit. Kebutuhannya apa? Untuk yang bisa diedit, ini tentu saja kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Misalnya menjadi A, B, C. Apapun kita mau ganti menjadi 456 misalnya, ataupun angka berapapun, kita bisa edit. Tapi yang 65 itu tidak bisa diedit. Tujuannya adalah ketika kita pasti menggunakan 123. Sehingga kita tidak perlu memikirkan atau tidak perlu mengetik ulang si 123-nya ini. Seperti itu. Jika Anda pasti menggunakan 123, pakai yang ini. Jika Anda mau pakai yang lain yang bisa diedit, pakailah yang tanpa ada tulisan fixed number. Seperti itu. Dan yang harus perhatikan juga gambar yang dipakai, usahakan sesuai. Misal di sini penggunanya potret, maka Anda gunakanlah gambar yang potret. Sedangkan di sini landscape, maka gunakanlah yang sesuai agar maksimal tampilannya. Untuk yang lingkaran, gunakanlah gambar yang kurang lebih bisa square ya, supaya dia lebih pas ketika dibuat bulat. Namun untuk yang pakai landscape atau potret pun sebenarnya bisa ini. Template Smart Presentation Pro 1 juga memiliki slide yang berbentuk infografis. Ada yang berbentuk 3 poin slide yang merupakan step ya, langkah-langkah, jadi 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Ada juga yang berbentuk piramida, 3 level, 4 level, 5 level, dan ada juga yang berbentuk circular process. Selain itu ada satu juga slide yang merupakan berisi chart. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini adalah slide dengan 3 step atau 3 langkah. Jadi di sini ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Ini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan, tinggal ganti teksnya, ganti ikonnya. Yang istimewa dari template Smart Presentation Pro 1 ini adalah kita bisa mengubah jumlah poinnya ketika kita sudah membuat. Maksud saya seperti ini. Ketika kita membuat slide, misalnya membuat satu slide, kita sudah membuat 3 seperti ini ya. Lalu kita ternyata ada revisi, harus menjadi 4 poin. Nah, kita tidak usah membuat ulang pada yang 4 ini, tapi kita cukup mengganti layoutnya saja. Caranya adalah kita pakai yang ini ya, 3 poin, klik kanan, pilih layout, lalu gantilah ke jumlah step yang diinginkan. Misal saya mau jadi 4 step, klik yang 4 step. Maka 1, 2, 3-nya sudah sesuai. Kita tinggal menambahkan yang 4-nya saja. Atau kita membuat jadi yang 5, klik kanan, layout, pilih yang 5 step proses. Seperti itu. Kita hanya menambahkan yang 4, apa deskripsinya, ikonnya apa, kita tambahkan yang kelima juga. Bahkan kita bisa mengubah ke bentuk infografis yang lain. Misal saya akan ganti yang asalnya bentuknya step seperti ini, kita akan ganti menjadi piramida. Caranya kita klik kanan, layout, lalu pilih yang piramida. Boleh yang 3 misalnya, atau yang 4 silakan. Misalnya saya akan pilih yang 3. Maka ini sudah langsung masuk. Kita tidak usah buat ulang dari awal. Nah, itulah kelebihan dari template Smart Presentation Pro 1. Selanjutnya ada yang level. Di sini ada 3 jenis, 3, 4, 5 level. Nah, yang 3 level ada 2 jenis. Di sini ada yang pakai conclusion di bawahnya, ada yang tidak ada yang polos gitu ya. Yang 4 pun sama, kecuali yang 5. Yang 5 hanya piramidanya saja tanpa ada conclusion. Selanjutnya ada bentuk yang sirkular.
biasanya kita pakai ketika ingin menjelaskan proses yang berulang. Proses 1, 2, 3, kembali lagi ke 1. Ini ada beberapa jenis, ada yang 3 proses, 4 proses, 5, dan 6 proses. Setiap jenisnya tadi itu mempunyai 3 variasi. Ada yang nomornya fix ya, tidak bisa diubah, ada yang nomornya bisa diganti, dan ada yang menggunakan icon. Pasti ada 3 jenis ini dari setiap jenis yang tadi jumlahkan 3 nih. Itu ada 3 jenis, yang 4 pun ada 3 jenis, 5 ada 3 jenis. Dari 5 ke 6 itu ada gambar di tengahnya, dan 4 pun juga ada. Ada juga tentang comparing atau perbandingan. Kadang kita juga membandingkan suatu jasa, suatu produk. Ini ada slide yang kita bisa gunakan. Di sini ada jenis-jenis yang dibandingkan, misalnya di sini target, kalau yang sales service seperti apa, yang auto service seperti apa, atau yang produk 1 seperti apa, produk 2 seperti apa. Ya, tentang target ini apa. Ini bisa diedit semua. Iconnya bisa kita ganti, teksnya kita bisa edit, dan semuanya dalam animasi. Jadi kita ketika menjelaskan sangat mudah. Ya, kalau saya di fullkan seperti ini. Ini akan muncul satu persatu sehingga kita dapat dengan nyaman menjelaskannya. Seperti itu. Terakhir yang ingin saya jelaskan di infografis adalah tentang chart. Pada template Smart Presentation Pro 1 ada 2 layout yang kita bisa gunakan sebagai chart ataupun diagram lainnya. Misal untuk yang ini kita bisa edit dengan mudah. Kita klik chartnya, lalu pilih chart design, lalu kita pilih edit data. Nah, kita bisa ganti nih, mau berapa series yang kita pakai, kategorinya apa saja, itu bisa kita atur. Soal di sini kategorinya saya tidak munculkan, saya coba munculkan ya. Saya kategori 1, 2, 3, 4. Saya akan ganti di sini misalnya menjadi 2012. Nah, seriesnya ini kita bisa atur juga. Kalau kita mau pakai hanya satu series, kita hanya perlu menarik titik biru bawah kanan ini ke satu series ini. Kalau mau 2, kita tarik lagi. Seperti itu. Dan warnanya akan otomatis berubah sesuai dengan temanya. Kita nggak usah mikirin lagi ganti-gantinya. Itu udah otomatis. Atau kita mau pakai chart bentuk lain. Misalnya saya mau pakai chart yang bentuknya pie chart. Maka kita hanya perlu menghapus saja ini, klik delete, lalu klik icon yang seperti sini. Lalu pilih pie yang 2 dimensi, klik OK. Nah, maka akan muncul. Kita edit ini menjadi misalnya 70. Ini menjadi 20. Ini 6, ini 4 misalnya. Udah, kita close, kita atur supaya chart titelnya tidak muncul, ininya tidak muncul. Lalu kita edit, ikonnya mau apa, penjelasannya apa, deskripsinya seperti apa, judulnya apa. Kita hanya tinggal mengedit itu saja. Tidak usah buat dari awal, kita mengatur lagi ikonnya, akan lama. Kita menggunakan template yang super mudah digunakan. Kita juga bisa mengcopy slide pada template ini ke presentasi lainnya atau pada presentasi baru. Caranya adalah kita siapkan dahulu filenya kosong ya. Kita kembali ke sini. Lalu kita pilih slide yang akan kita pakai atau copy. Misal saya akan pakai slide judul. Saya ingin copy slide ini. Saya tekan tombol Ctrl C atau copy. Lalu saya ke template ini ya, yang kosong. Lalu saya ke slide yang baru atau ke presentasi yang baru. Saya klik kanan di sini, lalu pilih paste option yang keep source formatting. Klik, maka dia akan muncul lengkap beserta tips-tips dan color palette-nya.
Ini kita bisa hapus. Dan semua layout yang ada pada template tadi yang sebelumnya, di sini ada sekitar 155 layout, itu otomatis tercopy layoutnya. Kita bisa pilih. Misalnya kita akan buat slide baru tentang step-step misalnya di sini. Kita klik saja layout, step 3 step proses. Seperti itu. Kita bisa langsung edit teksnya dan tambahkan ikonnya. Yang perlu perhatikan ketika kita membuat slide baru, pada teks sekelilingnya itu ada garis putus-putusnya. Itu artinya teks tersebut belum diedit. Ya, di gambar pun sama. Jika dia putus-putus seperti ini, maka dia sebenarnya belum diedit. Dan ketika kita tampilkan, misal saya full screen, saya tekan tombol Shift F5, maka tidak akan muncul teksnya, hanya panah-panahnya saja. Kalau kita edit saja, misalnya di sini 3 langkah mudah. Ketika kita edit teksnya, maka garis putus-putusnya akan hilang. Itu menandakan teks tersebut sudah diedit. Di sini misalnya langkah 1. Langkah 2, langkah 3. Kita lihat perbandingannya ya. Ini yang diedit, ini tidak diedit. Saya akan tekan tombol Shift F5. Maka bagian situ dalam sininya hanya muncul, bagian luarnya tidak. Ini berguna ketika kita tidak ingin menggunakan bagian tertentu dari suatu slide. Misal saya nggak perlu nih bagian sini, saya butuhnya hanya tulisan di sini dan nanti ikonnya saya akan tambahkan. Maka kita tidak perlu mendelete-nya, atau bisa saja Anda mendelete, pilih sini delete gitu ya, bisa saja. Namun tidak di delete pun tidak masalah karena dia tidak akan dimunculkan. Itulah cara mengcopy slide dari template Smart Presentation Pro 1. Anda bisa copy ke slide yang sudah ada, misalnya Anda sudah membuat, Anda juga bisa membuatnya dari awal, dari kosong, seperti itu. Presenter handal biasanya menggunakan outline untuk membuat presentasinya. Jadi mereka tidak langsung membuat slide-nya, tetapi mereka merancang terlebih dahulu apa yang akan mereka masukkan dalam slide. Dan biasanya ide tersebut dimasukkan ke dalam outline. Pada Smart Presentation Pro 1 ini, kita bisa mengubah outline view ini menjadi desain yang menarik, atau desain yang sama dengan template yang ada. Caranya adalah kita akan kembali ke normal view terlebih dahulu. Ini tampilannya basic sekali, judul, penjelasan. Kita akan ubah yang asalnya hanya seperti ini menjadi tampilan yang lebih menarik. Caranya kita balik lagi ke template yang sudah kita download tadi ya. Kita copy salah satu slide-nya. Misal saya akan copy slide yang ini saja, yang help. Misalnya klik di sini, lalu saya Ctrl C. Lalu saya kembali lagi ke slide yang outline tadi. Saya paste di bagian paling bawah. Tapi jangan langsung Ctrl V. Jika Anda tekan Ctrl V adalah yang terjadi seperti ini. Warnanya akan berbeda, fontnya akan berbeda. Caranya adalah klik kanan, lalu pilih paste option yang keep source formatting. Maka ini akan membawa template sebelumnya tadi yang sudah di-copy. Nah, setelah di-copy dan paste di sini, selanjutnya kita pilih outline mana yang ingin kita ubah atau kita buat desainnya. Misal ini adalah slide judul, maka pilihlah layout yang merupakan judul. Lalu kita pilih slide yang merupakan slide judul. Cirinya di sini ada title, dan seterusnya. Maka inilah slide judul. Kita pilih salah satu, misal saya akan pakai yang pertama ini. Klik, maka teksnya akan secara otomatis masuk ke dalam judul slide-nya.
Terus saya nggak mau nih, nggak jadi pakai ini, saya klik kanan, pilih layout, pilih yang lain, misalnya saya maunya yang ini nih, bisa. Mau yang lain lagi bisa. Mau yang ini bisa. Teksnya sudah langsung ada. Kita nggak usah ngetik ulang. Yang perlu kita lakukan adalah pastikan semuanya terlihat baik dan kita tinggal masukkan gambarnya saja. Yang ini cara masukkan gambarnya, kita klik di sini misalnya ya. Lalu pilih insert picture this device. Ini gunakanlah background yang gelap, saya pakai yang ini saja. Maka akan secara otomatis langsung. Anda berubah pikiran, desainnya ganti, silakan. Klik kanan di sini layout, pilih yang lain, misalnya yang ini, bisa. Namun rasanya kurang tepat jika Anda menggunakan yang gambar ini di template atau di slide yang seperti ini. Seperti itu cara mengganti. Itu selesai untuk yang slide judul. Selanjutnya ini slide tentang penjelasan. Jadi ada judul besarnya di sini, ada sedikit penjelasan. Maka saya akan ganti layoutnya, pilih klik kanan layout. Lalu carilah yang berisi one image with text misalnya, atau two image with text, tergantung Anda ingin menggunakan berapa gambar. Kalau Anda menggunakan satu gambar, pilihlah one image with text. Misal saya akan pakai gambar yang ini atau layout yang ini, saya klik di sini, maka di sininya langsung masuk teksnya. Kita hanya perlu menambahkan gambar. Ya, yang ini pun sama. Saya akan ganti layoutnya menjadi, misal saya ingin pakai dua gambar di sini, pilihlah yang two image. Saya klik di sini, klik di sini, seperti itu. Ya, kita bisa hilangkan, bisa pakai bagian sini, ini kan putus-putus, tidak akan muncul. Kita bisa ketik atau kita biarkan saja. Itulah cara mengubah outline yang sebelumnya hanya tampilan basic menjadi tampilan yang sudah menarik. Jadi Anda tidak perlu langsung memikirkan desainnya. Anda buat outline-nya terlebih dahulu. Anda buat perkiraan outline-nya tuh kira-kira apa saja. Setelah selesai, maka Anda bisa langsung mengeditnya atau mengubahnya setiap slide outline tersebut menjadi slide yang menarik menggunakan template Smart Presentation Pro 1 ini. Anda juga bisa mengganti warna dari setiap objek pada template Smart Presentation Pro 1 ini. Namun caranya tidak seperti biasa. Kalau kita melakukan dengan cara biasa, ketika kita ingin mengganti warna hijau ini kan kotak ya berwarna hijau, itu tidak bisa diklik. Bagaimana caranya untuk bisa mengganti warna? Caranya kita ke view, lalu pilih slide master. Kita klik, nah ini bisa sekarang. Yang kotak hijau ini, kita ke shape format, pilih warna lain, misalnya di sini orange, warna gelap, atau Anda tentukan warnanya sendiri, itu bisa. Namun hanya warna ini saja yang berubah, tidak semua. Bagaimana jika kita ingin merubah semua warna? Satu template ini warnanya semua berubah. Caranya adalah kita ke menu atau tab design, lalu pilih bagian varian ini, tanda panahnya ke bawah, pilih color. Di sini terdapat banyak warna bawaan dari PowerPoint. Kita bisa pilih salah satu. Saya pakai yellow orange ini. Maka semua dari slide pertama sampai slide akhir itu akan berubah warnanya sesuai yang dipilih. Kita akan ganti lagi, misalnya menjadi median misalnya, maka ini akan berubah.
Namun tidak semuanya akan sangat pas ketika kita pakai. Kadang ada yang tidak sesuai. Itu karena kita menggunakan skema warna dari PowerPoint. Jadi saran saya tetap gunakan yang bawaannya. Kalau kali ini kan pakai yang green tea, tetaplah pakai yang green tea. Jika Anda ingin pakai warna yang lain, kita menyediakan warna lain. Pada folder PPT ada yang pink purple, ada yang red blue. Ini sudah kita optimasi supaya tampilannya tetap baik ketika diganti warna.